Di perkuliahan kita di minggu ke-12 yaitu membahas tentang masalah maksimum minimum, yang kedua tentang aturan L'Hopital ya. Yang pertama mengenai masalah maksimum minimum, jadi masih terkait dengan materi turunan pertama dan turunan kedua. Jadi kalau sudah selesai itu turunan pertama, turunan kedua, nah ini cuman contoh aplikasinya ya. Contoh aplikasinya kita bagaimana kita bisa melihat ataupun memahami kondisi real bisa dibuat dalam bentuk, namanya kalau dalam format matematika disebut pemodelan. Jadi kita ketemu case-nya begini. Kira-kira dalam masalah maksimum minimumnya gimana ya? Nah, kira-kira kita bisa terjemahkan menjadi bentuk formulasi matematika. Kalau dalam bentuk formulasi matematika disebutnya model itu ya. Persamaan itu adalah model. Nah, contoh, tentukan ukuran persegi panjang dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Jadi yang dimaksud adalah yang pertama adalah terkait dengan sumber daya. Sumber daya di situ adalah kawat, ya, tali ataupun lain sebagainya. Jadi di sini terkait dengan sumber daya bisa dimaksimalkan atau minimumkan. Umumnya yang dimaksimumkan adalah hasil ya, hasil kemudian apalagi output lah gitu ya. Kemudian yang diminimumkan biasanya apa? Biaya, waktu ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah luasnya maksimum. Jadi kalau kata kuncinya luasnya maksimum, kita fokus di bagian fungsi luas. Jadi kalau luas itu sama dengan panjang kali lebar, luas persegi panjang tersebut sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar di sini dinotasikan X kali Y, berarti kita mencari X kali Y. Nah, di sini kan ada dua variabel, sebaiknya dibuat dalam bentuk satu variabel, memudahkan untuk kita mendapatkan turunannya, ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah luasnya, kemudian diketahui sumber daya atau tadi kawatnya sepanjang 100 cm. 100 cm itu sendiri kalau ingin dibuat seperti ini kan berarti dia 1 cm itu kelilingnya, ya. Artinya kalau keliling persegi panjang tadi yaitu 2 kali X tambah 2 kali Y, atau boleh juga 2 kali X tambah Y, boleh ya. Nah, sama dengan tadi 100 ya, 1 cm. X tambah Y-nya sama dengan 50. Nah, di sini ada X tambah Y sama dengan 50, bisa dibuat menjadi Y sama dengan 50 dikurangi X. Jadi ini bisa disubstitusi ke dalam persamaan luasnya ya. Lx sama dengan X kali Y sama dengan X kali 50 dikurangi X ya. Yaitu 50X dikurangi X kuadrat. Kemudian dibatasi X-nya dari berapa? Dari 0 sampai maksimalnya adalah 50. Kenapa maksimalnya 50? Kenapa dibatasi panjang talinya? Tadi kan panjang talinya kan 100 ya. Kenapa di situ menjadi 0 sampai 50? Dikarenakan di situ ada panjang dan lebar. Panjangnya di sini adalah Y, lebarnya adalah X. Jadi kalau panjang dan lebarnya itu kalau ditarik
100 cm, maka ditarik begini. Dia tidak membuat persegi sama sekali ya. Kalau dia membuat persegi itu ada sedikit ada di sini. Kalau ini 50, ini 50, jadi ini kan 0 ya. Nah, jadi tetap persegi dia. Di sini 0, saya 0. Ya. Ini kita buat karena kelihatan sedikit ya. Tapi kira-kira ini 50, 50. Jadi maksimumnya 50. Kalau dari persamaan kelihatan bahwa dari sini dari Y sebenarnya 50 dikurangi X, kan nggak mungkin Y-nya nanti Y itu adalah panjangnya nggak mungkin negatif. Jadi 50 dikurangi 50, maksimalnya adalah 50 ya. Jadi itu batasannya ya. Jadi sudah diketahui tadi luasnya panjang kali lebar, kemudian batasannya juga diketahui, yaitu panjangnya 0 dan 50. Ya, silakan. Ya. Kemudian maka dari situ sudah selesai sebenarnya. Itu udah kembali ke materi turunan pertama dan turunan kedua. Apa yang didapat dari persamaan tersebut, yaitu Lx sama dengan 50 dikurangi X kuadrat. X-nya dari 0 sampai ini udah selesai. Nanti kita menerjemahkan kasus nyata dalam formulasi matematika. Ini turunan satu, turunan keduanya tinggal dihitung aja seperti turunan pertamanya, turunan keduanya menunjukkan dia nilai maksimum atau nilai minimum. Sekarang kita coba nih ya. Dari titik ini kita masuk ke nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu ada 3 kan? Ujung interval, titik stasioner, dan titik singular. Di sini ujung interval yang ini dimaksud tuh, karena dibatasi kan. Ujung interval, titik stasionernya kalau 0 di sini berarti elaksen 0, kita lagi adalah titik singular. Elaksen tidak terdefinisi, tidak ada di sini karena terdefinisi semua ya, berarti hanya 2 aja, titik ujung interval dan titik stasioner. Ujung interval ini biasanya bukan solusinya karena nilainya 0, bukan solusi. Biasanya solusinya di 2 itu, antara titik stasioner dan titik antara itu 2 ya. Nah, cantumkan elaksen X 50 dikurangi 2X sama dengan 0. Nah, ini maksudnya stasioner dengan 0 ya. Stasioner berarti 2X sama dengan 50. X sama dengan 2I. X sama dengan 0. X sama dengan 50. X sama dengan 2. Dan ada 3 titik tinggal dibandingkan. Bukan X yang dibandingkan, nilai Y-nya. Ya, yang dimaksud Y di sini adalah ini, bukan Y yang ditulis di sini. Itu kan simbol panjang kali lebar. Tapi yang dimaksud Y itu adalah nilai fungsinya. Di sini X-nya, di sini Y-nya. Ya. Yang dibandingkan nilai Y-nya atau nilai L-nya. Luasnya. Jadi kita ini luasnya maksimum. Yes. Kalau 0 disubstitusi pasti 0 ya. 0. 50 juga disubstitusi 0. 50 kali 50 kurang 50 kuadrat 0 ya. Berarti kita punya L X 0, kan itu L 0 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian L luas kalau disubstitusi X nya 50, nilainya juga
0. Dan L kalau X-nya 25. 25 ya 50 kali 25 dikurangi 25 dengan berapa? Sekitar 25 kuadrat berapa? 625 ya? Ya, itu dia ada ya. Di situ ada. Kalau kita yang mau dibikin. 6, 2. Ini nilai maksimumnya berapa ya? Ini kan dibandingkan tadi. Maksimum. Ini minimumnya 0. Sudah selesai. Itu kita menggunakan turunan pertama. Menggunakan turunan kedua bagaimana? Ini turunan pertama ya. Kita gunakan dari turunan kedua double accent. Turunan keduanya berarti berapa ini? 50 kurang min 2 min 2 min 2 kurang dari 0 ya? Min 2 kan kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya dia nilai 4 gitu. Nilai maksimum. Betul ya? Jadi turunan pertama bisa digunakan, turunan kedua juga bisa digunakan untuk menentukan nilai maksimum. Tapi turunan kedua dia cuma tahu apa? Nilai maksimum, nilai minimum aja. Tidak mengetahui nilainya. Dia cuma tahu, oh itu maksimum, oh itu minimum. Dia nggak tahu berapa ya. Tapi kalau turunan pertama dia tahu berapa nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya. Jadi membandingkan nilai tersebut. Ya. Jadi tadi dari Lx sama dengan 50 dikurangi berapa? 50x dikurangi x kuadrat ya. 50x dikurangi x kuadrat, L aksen X-nya sama dengan 50 dikurangi 2x. Ini X-nya dibatasi dari 50 sampai 0. Ya, L double aksen X-nya sama dengan min 2. Ini menunjukkan dia kurang dari 0 dan menunjukkan dia nilai maksimum lokal ya. Nah, maksimum lokal itu sudah dijamin. Tapi kalau nilai maksimum global kita belum tahu ya. Harus dibandingkan dengan semua nilai. Tapi dia bisa jadi juga nilai maksimum global, tapi harus dibandingkan dengan semuanya. Kalau persamaannya seperti ini, pasti dia nilai maksimumnya maksimum global, sebenarnya. Tapi yang dijamin itu adalah global. Bisa jadi dia nilai maksimum global, next level. Kan begini kan? Maksudnya kan dalam mungkin ada nilai yang lebih tinggi lagi, berarti dia nilai maksimum global. Tapi yang dijamin adalah nilai maksimum lokal, dijamin. Kemudian tadi L aksen X sama dengan 0, berarti di sini adalah 50 dikurangi 2X sama dengan 0, 2X sama dengan 50, X sama dengan 25. Jadi kita punya titik X sama dengan 0, begitu, L 0, nilainya 0, X sama dengan 50, L luas 50 juga sama dengan 0, X sama dengan 25, L 25 sama dengan 625. Ini yang dibandingkan, maka kita tahu nilai maksimumnya adalah 625 dan nilai minimumnya adalah 0 ya. Bisa ya? Ya. Sebenarnya bisa kita bilang kesulitannya itu berada pada cara kita memformulasinya. Kalau turunan pertama, turunan kedua kan udah selesai materinya.
Jadi memformulasi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya. Nah, selai karton berbentuk persegi panjang ukuran 45 kali 24. Karton ini akan dibuat dengan kotak tanpa tutup ya. Dengan cara memotong keempat pojoknya berupa bujur sangkar dan melipatnya. Tentukan kotak agar volume kotak maksimum. Tentukan ukuran kotak ya. Agar volume kotak. Di sini sebenarnya istilahnya penggunaannya itu bisa dalam sebuah ini ya, pengurusan ya, urusan pakai pastel dan seterusnya itu ya bisa didesain atau orang senang desain itu bisa langsung bisa pakai. Jadi ingin dibuat suatu kotak tanpa penutup. Ya. Satu kotak tanpa penutup. Sumber dayanya itu bebas ya. Kalau mau bikin dari kertas atau apa. Yang jelas di sini adalah dengan cara memotong ke 4 sudut daripada kertas daripada karton itu. Kalau keempat sudut ini dipotong, otomatis sudah langsung jadi si kotaknya. Ya, yaitu dengan cara melipat ini ya. Ya, jadilah dia kotak tanpa penutupnya. Betul ya? Jadi bayangkan ya, visualnya. Nah, lalu kita memformulasikan dalam bentuk persamaan matematika tadi. Yang diinginkan itu apanya? Ya, yang diinginkan adalah volume kotak maksimum. Berarti dari persamaan volumenya. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 45, begini itu awalnya. Lebarnya adalah 24. Itu panjang dan lebar kertasnya. Maksudnya, dan kalau kotaknya sendiri yang ingin dibentuk, berarti panjangnya 45 dikurangi ini yang akan dipotong karena sama dikurangi 2E. Lebarnya harusnya 24 dikurangi juga 2E. Tingginya ya yang dipotong ini ketemu yaitu X. Ya, ketika ini dilipat kan jadi tinggi dia. Gitu ya. Di panjang kali lebar kali tinggi. Sudah selesai ini. Ketika sudah membentuk formulasi ini, maka kembali lagi ke turunan pertama dan turunan kedua. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak yang ini? Itu kan di bawahnya ada gambar kotak ya. Jadi masih bisa membayangkan ya. Nah, kalau volume itu tetap panjang kali lebar kali tinggi. Kecuali luas ini itu beda. Kalau luas di sisi yang ini luas sisinya maksimum beda lagi. Ya, ini kan yang itu ada volume ini. Kalau tetap fokus pada rumus volume. Kalau ini luas sisinya maksimum, ya berarti luas di sini adalah luas sisi yang dibuat fungsinya. Gitu ya. Jadi panjang lebar itu panjangnya ini, lebar ini dapat persamaannya adalah 4x pangkat 3 ya, 4x pangkat 3 kurang 138x kuadrat tambah 1080x. Kenapa di sini x-nya dibatasi dari 0 sampai 12?
Kenapa di sini X-nya dibatasi dari 0 sampai 12? Ada yang kenapa? Kenapa? Ada? Ada yang tahu? Kenapa X-nya dibatasi dari 0 sampai 12? Itu lebarnya di sini adalah 24 dikurangi 6E. Jadi dicari X-nya nilainya sama dengan 12. Ada juga satu lagi di sini. 45 dikurangi 2E. Hasilnya adalah X-nya berapa? 22,5. Ini 22,5. Ini 12. Nah, diambil yang paling kecilnya 12. Kalau diambil 13, nah di sini nggak bisa, nanti 24 dikurangi 26. Negatif min 2. Nah, jadi diambil yang paling kecil daripada ini. Ya. Karena nggak, tadi kan ini kan real case-nya kan panjang, tadi lebar, tadi tinggi, tidak mungkin salah satunya negatif. Jadi ini dipastikan di sini positif, di sini positif, sini positif. Jadi diambil tadi ya 24 kurang 2x sama dengan 0, 2x sama dengan 24, x-nya sama dengan 12. Ada juga di sini x-nya sama dengan 22,5. Tapi diambil yang paling kecil. Ini contohnya tadi kalau saya ambil 13 saja, 24 dikurangi 26, hasilnya min 2, minus 2. Nah ini kan nggak masuk akal. Minus untuk lebarnya minus 2 itu nggak masuk akal. Jadi diambil yang paling kecil 12. Dari 22,5 dan 2. Jadi diambil. Ya. Kita formulanya udah sebenarnya juga tanpa kita tahu 0 sampai 12 ini juga, kita nggak tahu ini juga, dari formulasi ini kita akan tahu yang mana nilai kotak maksimum dari mana? Dari turunan persatu. Karena biasanya tadi yang saya katakan, jawaban maksimum minimumnya itu nggak berada di sini, berada di function-nya atau di yang tidak terdefinisi. Nah, turunan pertamanya adalah ini 12 X kuadrat kurang 12 kali X kuadrat kurang 23X tambah 90 difaktorkan X min 18 X min 5 dapatlah X sama dengan 18 X sama dengan 5. Nah, ini kan kelihatan ya. Tuh, X-nya di antara 0 sampai 12. Berarti diambil hanya 1. X sama dengan 5. Kalau memaksa X sama dengan 18 juga bisa. Cuman dia nanti akan kelihatan hasilnya bukan solusi ya. Diambil X sama dengan 5. Tadi ada X sama dengan 5. Ini nilainya adalah, balik lagi ke fungsi yang ini ada dua fungsi ya nih, lihat ya. Nah, ada dua. Tapi kalau untuk menghitung, gunakan yang mudah, yang atasnya, bukan yang bawah. Yang bawah boleh, nanti nama ngitungnya. Ya, tapi kalau yang atas ini mudah hitungnya. Banyak lebar dari ini ya. Kalau di sini pangkat 3 kali 138X itu berapa hitungnya. Jadi kita bisa melihat juga dari kondisi ini, gitu ya.
Kalau kita mau ngitung, gunakan yang mudahnya yang ini. Nah, yang di bawahnya kan sama aja, tapi sudah difaktorkan ya, sudah dikali. Nah, ini tadi fungsi volumenya V0 udah pasti nilainya adalah 0 ya. X-nya 0. Kemudian V12 juga udah pasti nilainya 0 ya. Ini kan 12 dikurangi 24 dikurangi 24 ya. Nah, kenapa tetap dibuat V0 dan V12? Karena dia salah satu dari 3 nilai ekstrim, yaitu ujung interval, efaksen 0, dan efaksen tidak terdefinisi. Makanya dia dibuat sebagai perbandingan. Jadi harus ada perbandingannya nih. Karena nilai ekstrim itu nilai maksimum dan nilai minimum. Nanti baru kita tahu nih pengennya dia apa, maksimum berarti. Kita pengennya apa, minimum berarti. Nah, kemudian volume ketika X sama dengan 5 tadi, yaitu di sini aja ya. Tuh. 45 dikurangi 10, 35 ya. 24 dikurangi 10, 14. Dikali 5. Ya hasilnya ya ini. 24, 50. Berapa? Agar volume kotak maksimum, maka ukuran kotak adalah ya ini. 35 kali 14 kali 5. Gitu. Ya. Bisa ya? Ini kita udah berapa pertemuan tentang pertama kedua bahasannya itu aja sebenarnya. Di bagian materi kali ini lebih ke mengkonversi soal realnya menjadi persamaan aja. Sudah menjadi persamaan tadi ya semua orang sama ya. Kemudian itu turunan pertama. Jadi kita udah tahu dapat nilai apa tadi? Maksimum. Nah, kita gunakan turunan kedua. Nah, turunan kedua di sini didapatkan V aksennya adalah 24X kurang 276. Nah, di situ kan ada X-nya nih. Di sini ada X-nya. Berarti kita harus tulis dulu. Kalau kasus pertama nggak ada X kan? Min 2. Min 2 kita tahu langsung dia kurang dari 0. Ini kan kita belum tahu kurang dari 0 atau lebih dari 0. Maka kita tulis. Siapa yang disubstitusi? X-nya. Berapa X-nya? Ya 5 yang tadi. Ya kan? 18 tadi nggak masuk sebenarnya. Ya kita dihitung juga nggak apa-apa. Ya tadi dihitung. Kalau misalkan kita nggak tahu tadi lah, nggak dibatasi lah. Kalau kita substitusi 18 hasilnya kan terjadi minimum lokal lebih dari 0 ya. Ketahuan juga dia bukan solusi. Yang diinginkan tadi X-nya 5. 24 kali 5 kurang 276. Hasilnya ini 156. Kurang dari 0. Berarti nilai maksimum ketahuan. Nilai maksimum lokal. Dia nggak tahu nilai maksimumnya, tapi dia cuma mengetahui tipe jenisnya. Maksimum lokal atau minimum. Ya, ya. Dibaca lagi. Jadi turunan pertama tadi kita hanya mengetahui tipenya, yaitu maksimum lokal atau minimum lokal dari tanda ini. Tandanya kurang dari 0 berarti dia nilai maksimum lokal. Gitu ya. Nah, yang X sama dengan 18 tadi, andaikan kita tidak membatasi tadi. Kita nggak tahu nih batasnya berapa. Yang ini nih. Nah, kita nggak membatasi, kita nggak tahu tuh. Pasti kan kita nggak sengaja pasti ngambil X sama dengan 18 dan X sama dengan 5 sebagai solusi tadi. Nah, kita input lah ke persamaan turunan keduanya. Turunan keduanya hasilnya tadi lebih dari 0, maka dia udah pasti bukan maksimum, tapi minimum. Maka jawabannya adalah yang
maksimum. Gitu ya. Kalau 18 disubstitusi ke dalam turunan pertama nilainya juga 0 ya. Tuh. Turunan pertama ya, betul ya. Hasilnya. Ada pertanyaan? Bisa memahami? Oke. Berikutnya adalah sebuah roket diluncurkan vertikal, dia mati dari menara kontrol yang berjarak 3 km. Nah, ini roket, kemudian diluncurkan dari sini ya. Kemudian kecepatan vertikal roket pada jaraknya dari menara kontrol adalah 5 km. Ini jaraknya 3 km, di sini posisinya ya. Diluncurkan vertikal, dia mati dari menara kontrol yang berjarak 3 km, maksudnya ini jarak datarnya, begitu ya. Kemudian kecepatan vertikal roket pada saat jaraknya dari menara kontrol, yang ini Z ini maksudnya, nilainya 5 km. Dan jarak 5 km, dan jarak ini bertambah dengan kecepatan 5.000 km per jam. Jadi ini adalah dz dt sama dengan 5.000. Apa itu dz dt sama dengan? Saat z sama dengan 5. Maksudnya adalah kecepatan sesaat. Pada saat z-nya sama dengan 5. Kan turunan itu adalah yang berbalik lagi ke definisi pertama, garis singgung. Yang kedua adalah kecepatan sesaat. Jadi dz dt-nya adalah kecepatan sesaat. Saatnya kapan? Z-nya 5. Ya, kalau kecepatan rata-rata kan ada di awal, ada di akhir. Dari sini, ini itu kecepatan rata-rata. Ini pas di sini. Berarti dz dt-nya dalam waktu ya, yaitu 5.000. Nah, 5.000 pun dilihat dari sini, bukan dari. Bisa bedain kalau dilihat dari sini dan dari sini, bedanya di mana? Seperti kita berkendara aja, kalau kita berdiri, kita lihat orang berkendara, dia punya kecepatan sesaat. Tapi kalau sama-sama berkendara, seperti tidak punya kecepatan, ya kan? Nah, kira-kira gitu. Jadi dari sini kecepatannya adalah 5.000 dari posisi ini. Dari posisi ini beda lagi, yaitu DIDT kan, ini ya. Dari paling maksudnya ini orang ini IT roket, judulnya roket ya. Jadi bisa melihat dari perspektif kontrol ya. Jadi DZDT ini adalah kecepatan roket dilihat dari posisi menara kontrol, yaitu saat Z-nya jarak di sini itu adalah 5 km. Otomatis kalau Z-nya 5 km, maka Y-nya adalah menggunakan Pitagoras ya, 4 km. Yaitu Y kuadrat tambah 9 sama dengan Z kuadrat menggunakan Pitagoras ya. Segitiga siku-siku yaitu 3 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Hasilnya adalah Z, kalau pada saat Z sama dengan 5, Y-nya sama dengan 4. Nah, dengan menggunakan turunan fungsi implisit didapatkan, ini ya, maksudnya Y kuadrat tambah 9 sama dengan Z kuadrat diturunkan secara implisit. Y kuadrat tambah 9 sama dengan Z kuadrat. Diturunkan secara implisit terhadap apa? Ya, terhadap. Di sini, karena bicara tentang kecepatan terhadap waktu. Nanti sini diturunkan terhadap T. Semuanya itu turunkan terhadap T. Karena variabelnya beda, maka turunan terhadap T ini yaitu 2Y kali Y aksen. Y aksen di sini adalah DY DB. Gitu ya. Ini Y aksennya.
Ini Z diturunkan terhadap T, 2Z, Z aksen. Z aksennya adalah DZ, DT. Ya. Ini 0. Bisa kalau secara implisit susah Pak. Nggak usah dijawab, pasti saya udah kelihatan dari susah. Terus secara implisit, ya kan? Baik lagi, makanya di situ ada variabel yang balik lagi ke contoh biasa. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5Y. Biasanya kita menurunkan terhadap X, terhadap Y variabelnya ada di sini. Ya kan? Kalau kita turunkan terhadap X ini, X kan? Kalau ini turunkan terhadap Y, 2Y kali. Jadi sebenarnya kita menurunkan terhadap ini ya. Terhadap X, yang sini kan DY terhadap variabel X-nya semuanya itu. Ini kan 2X, variabel sama kan? Nggak dikali ya, kan? Ini variabelnya beda kan? Dikali dengan Y. Ini dua-duanya variabelnya kan beda. Terhadap T dua-duanya. Y kuadrat turunannya 2Y dikali Y. Karena diturunkan terhadap D, bukan terhadap Y, bukan terhadap Z. Gitu. Ngerti maksudnya terhadap itu apa? Ya ini DX ini kan terhadap X. Keseluruhan itu sebenarnya terhadap D. Yang dicari di aksennya itu adalah DY, DX. Maksudnya turunan fungsi Y terhadap X. Jadi kalau ada X itu langsung, yaitu 2X. Kalau ada Y, beda variabel. 2Y kali Y. Begitu ya. Ini kalau saya turunkan terhadap Y, terhadap X seperti itu, DX. Ini kan beda variabel. Oh enggak, ini enggak ada X di sini. Terhadap saya turunkan terhadap Y aja. Berarti ini 2Y, enggak ada Y. Kalau saya turunkan terhadap Y. Ini 0. Ini 2 ya. Kali Z aksen masuknya di Z per DY. Nah, itu kalau saya turunkan terhadap Y. Ya. Ya. Jadi kalau turunan berikut ini saya turunkan terhadap Y, ini 2Y, 9-nya 0, Z-nya menjadi 2Z kali Z aksen. Z aksen di situ adalah DZ per, gitu ya. Itu saya turunkan terhadap Y. Biar bisa bedanya. Kalau saya turunkan terhadap Z, apa 2Y kali Y aksen. Y aksen di situ adalah DY per DZ. Karena saya turunkan terhadap Z. Ya. Z-nya sendiri 2Z aja, tidak dikali dengan Z. Kalian lihat itu berbeda, padahal dia sama. Ya. Ini DZ DY, ini DY DZ. Kalau saya balik itu hasilnya sama. Ya. Nih, buktinya sama ya tuh. Coret ya. Y per Z. Y per Z sama dengan DZ per DY. Kalau saya tukar, ini juga ditukar ya. DY per DZ sama dengan
Z per sama nggak dengan ini? Sama kan? DY per DZ 2Z per DY per DZ sama dengan 2Z per 2Y. Sama kan? Nah, perspektifnya itu diturunkan terhadap variabel apa? Kalau tadi variabel, nah ini diturunkan terhadap variabel Y berarti 2Y ya. Tidak dikali dengan Y ya. Nah, di sini diturunkan terhadap variabel bukan variabel Y, bukan variabel Z, tapi variabel T. Jadi kedua-duanya dikali dengan Y aksen dan Z aksen. Nah, Z aksen dan Y aksen di sini yang dimaksud apa? DY dt karena diturunkan terhadap waktu. Di sini juga Z aksennya adalah DZ dt. Gitu ya. Baik lagi ke contoh ini tadi. Ini X kuadrat 2X, Y kuadrat 2Y kali X. Ini perspektif keseluruhannya diturunkan terhadap variabel T. Nah, yang didapatkan adalah DY dt. Kalau ini diturunkan terhadap variabel T, maka tadi sama seperti itu tadi, ini 2X kali X aksen tambah 2Y kali Y aksen terhadap T, berarti ini adalah DX dt. Ini DY dt. Gitu ya. Nah, itu ada variabelnya yang lain. Jadi saya simplifikasi dulu ya. Yaitu Y kuadrat tambah 9 sama dengan Z kuadrat diturunkan terhadap variabel T ya. Diturunkan terhadap variabel T. Kenapa diturunkan terhadap variabel T? Dikarenakan sebenarnya kita sudah ada infonya tuh. Infonya kan di sini adalah DZDT. Sudah ada itu, maksudnya kita mau ke sana arahnya. Kalau DZDX kita nggak punya info nanti. Kalau DZDT, tadi DZDT masih mungkin kita dapatkan infonya. Dan kita punya informasinya adalah DZDT. Ya. Jadi diturunkan dalam variabel T tadi 2Y kali Y aksen itu adalah DY dt. Tambah 0 sama dengan 2Z kali Z aksen, yaitu yang dimaksud adalah DZ dt. Nah, sudah ada infonya. Ada ini DZ dt 5000, Z-nya 5, ya kan? Z-nya 5, ini 2-nya bisa dicoret ya. Y kali DY dt sama dengan Z dz dt. Nah. Kalau saya ingin mendapatkan dy dt-nya saja, y-nya pindah ke kanan ya. dy per dt. Kalau kita inputkan nilai y-nya, ada nggak nilai y di situ? Ada ya. Berapa tadi? Nilainya adalah 4. Nih ya. Nilainya 4. Ada nih. Kemudian z-nya udah ada nilainya, yaitu 5. dz dt sudah ada 5.000 ya, pasti didapatkan dy dt. Y-nya sudah ada, z-nya sudah ada, dz dt sudah ada, maka didapatkan dy dt yaitu 6250 ya. Yaitu dengan cara tadi y-nya adalah 4, z-nya 5, dz dt adalah 5.000. Ya, dy per dt adalah kecepatan dilihat secara vertikal tadi ya.
5 dibagi 4 atau 1,25 dikali 5.000 sama dengan 62.500 km per jam. Oke. Sekarang kita lihat nih, 62.500 km per jam. Logikanya aja ya. Ini roket. Dilihat dari samping, lebih lambat atau lebih cepat? Ini kecepatannya 5.000 kan dari samping. Kalau dari bawah tadi 6.250. Lebih cepat atau lebih lambat? Lambat kan, kita lihat dari jauh kan ada. Ya, agak lambat. Coba orang yang di bawah dulu. Ya kan? Nah, itu kalau di bawah posisi itu, di bawah posisi roketnya. Ya kan? Kira-kira gitu. Contoh ya, hasilnya ya. Di sini 5.000 kecepatannya. Dilihat dari samping, dari menara kontrol, dari bawah sini, yaitu DYDT tadi, kecepatannya adalah 6.200. Ya sama aja kalau kita berbicara bareng nanti kan, sama-sama cepatnya kayak betul-betul ya, bisa ngobrol ya. Ya, di jalan ada tuh. Tapi kalau berlawanan, walaupun sama-sama pelan, ya cepat ya. 20, ini 20, sini 20 kan 40. Ya kan? Ditambah. Itu ya. Di sini tadi ilmu barunya di mana? Di bagian turunan fungsi implisit ya. Sebenarnya bukan baru karena belum pernah nemu case-nya bahwa diturunkan terhadap variabel yang berbeda. Biasanya kan cuma Y dan X ya. Ini variabelnya yaitu Y, Z, dan T diturunkan terhadap waktu, bukan terhadap Y di situ. Bukan terhadap variabel Y di situ, bukan variabel Z. Jadi variabel baru. Jadi implisit itu sebenarnya sangat mudah ya. Sebenarnya kegunaannya itu lebih banyak daripada yang eksplisit. Cara menurunkannya juga sebenarnya lebih mudah gitu. Jadi kita nggak perlu mengubah-ubah formulanya, udah langsung begitu. Oke, berikutnya adalah ini mungkin nggak semuanya, tapi saya coba beberapa ya. Tentukan dua buah bilangan yang selisihnya 100 dan hasil kalinya maksimum. Hasil kalinya minimum. Dua buah bilangan ya, kita tulis saja sembarang ya. X, Y, kan gitu ya. Selisihnya adalah 100, berarti X kurang Y sama dengan 100. Itu. Hasil kalinya minimum, berarti X kali Y. Nah, kita nggak tahu X kali Y berapa, tapi yang ditanya minimum. Berarti fungsinya yaitu X kali Y. Kita buat dalam bentuk implisit F X, Y sama dengan X kali Y. Nah, itu fungsi maksudnya ya. Kenapa saya tulis X, Y? Karena fungsinya ada variabel X, ada juga variabel Y. Bisa tulis F X, Y. Menulis F yang juga nggak apa-apa. Ini kan cuma menulis besar aja. F sama dengan X kali Y. Ya. Kemudian, karena ini ada dua variabel, ada alat bantu di sini. Jadi kita substitusi menjadi ke dalam persamaan ini sehingga tinggallah menjadi satu variabel. Bisa dengan cara X sama dengan 100 tambah Y, boleh. Ya. Jadi kita ganti X-nya 100 tambah Y dikali Y. Nah, boleh seperti ini. Berarti 100 Y ditambah Y kuadrat. Fungsinya FY gitu. Ya. Kalau kita menggantinya berbeda, nanti jadi Fx. Tidak ada masalah. Di situ tetap hasilnya sama. Ya. Kalau kita menggantinya di sini Y sama dengan 100 kurang 100 ya.
X dikurangi 100 disubstitusi nanti walaupun fungsinya berbeda tapi hasil akhirnya sama, yaitu ingin meminimumkan hasil kali. Nah, langsung saja kalau nilai nggak ada minimum ya, dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga ya. Jadi X dan Y itu nggak ada batasannya di sini. Jadi kita hanya punya formula FY sama dengan 100Y tambah Y kuadrat. Nggak ada ujung-ujung interval dikarenakan Y-nya tidak dibatasi. Ya. Dari negatif tak hingga ada, positif tak hingga ada nilai Y-nya. Turunan pertamanya F aksen Y sama dengan 100 ditambah 2Y sama dengan 0 ya. Dari mana 0-nya? Yaitu titik stasioner. 2Y sama dengan 100 min ya. Y-nya sama dengan min. Nah, kalau Y-nya min 50, maka udah pasti bisa didapatkan nilai X kan? X sama dengan 100 ditambah Y atau 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Gitu ya. Sudah, berarti ada X 50. X-nya adalah 50, Y-nya min 50. Ya. X-nya sama dengan 50, Y-nya sama dengan min 50. Kita lihat aja syarat pertama. Betul nggak itu? Selisihnya 100. 50 min 50. Betul ya? Kalau kita kali, X kali Y, 50 kali 50, 5 kali 5, min 2, ya, min 2.500. Berarti FY tadi, Y-nya adalah min 50, yaitu 100Y, 100 kali min 50, tambah min 50 kuadrat. Ya, kalau kita di inputnya di FY-nya. Boleh juga kita input di sini. Ya. Sama aja ya. Yang pertama dalam dua variabel di sini. Yang ini dalam satu variabel. Mau di input di sini, boleh input di sini buat juga asal konsisten aja. Kalau di input di sini tadi 50 kali min 50. Dapat hasilnya langsung min 2 min 2.500. Coba aja bilangan lain sembarang, pasti nggak ada yang lebih mini daripada min 2.500. Coba min 70 sama 30, selisih 100 kan? Ya. 7 kali 3 berapa? 2.100 kan? Tadi berapa? 2.100, mungkin minim lagi. Ya, sembarang aja. Jadi kalau sembarang, kalau mengerjakan sembarang itu namanya bukan sistem nih, ya, nggak sebenarnya pola yang benar, yang pola yang benar. Pola Indonesia banyak yang pola yang nggak tepat. Ayo, pemerintah mau tepat ya. Betul, pola berpikir yang salah. Ya, banyak apa? Mengkritisi DPR boleh, sangat boleh, sama juga. Jadi nggak ada sektor dari negara ya. Tapi kalau mau mengamankan uang negara, jadi pemerintah, jadi pemerintah juga. Jadi itu konsepnya orang di bersama DPR, misalnya uangnya habis juga, uang negara habis, di DPR, contoh ini. Nah, jadi kritis tentu perlu DPR pemerintah, cuman kayaknya uangnya tetap habis juga itu. Itu uniknya di Indonesia. Jadi di sini tadi X-nya 50, Y-nya 50. Kita boleh input di sini, boleh input di sini. Kalau kita input di sini tadi sudah jelas langsung hasilnya min 2.500. Itu sudah nilai minimum. Ya. Kemudian kalau kita input di sini tadi 100 kali Y apa? Y kuadrat. Berapa hasilnya? FY-nya. Nah, ini 100 kali min
min 50 yaitu min 5.000 ditambah positif ya min 5. Hasilnya adalah negatif 2.500. Betul ya? Ya. Jadi nilai minimumnya itu min 2.500. Ini saya kasih formulanya aja ya. Maksudnya membentuk formulanya aja ya. Tadi turunan, sorry. Kita baru turunan pertama ya. Coba kalau turunan keduanya tuh. Turunan pertamanya 100 tambah 2Y kan? Turunan yang ini ya. Ya. Turunan keduanya adalah F double aksen Y sama dengan 2 itu lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya nilai minimum kan? Turunan kedua cuman mengetahui tipenya saja. Tipe minimum atau maksimum. Dia nggak mengetahui nilainya. Gitu ya. Tentukan ukuran persegi panjang dengan luas 1000 cm. Luas itu panjang kali lebar atau X kali Y, gitu kan? Kemudian kelilingnya minimum. Kelilingnya tadi 2 kali panjang, 2 kali X tambah 2 kali Y. Yang bedanya yang pertama dengan yang kedua sama aja yang tadi soal yang tadi luasnya. Nanti ini kelilingnya nih minimum. Ya berarti kita nggak fokus di sini, fokusnya di persamaan kelilingnya gitu aja. Gitu ya. Jadi kelilingnya sama dengan 2x tambah 2y. Nah, di situ ada dua variabel, kita pakai alat bantunya di sini apa? X kali y luasnya yaitu 1000 ya. Atau dari sini y-nya sama dengan 1000 per x. Substitusi ke sini. 2x tambah 2 kali 1000 per x. Jadi K-nya sendiri sama dengan 2x tambah 2000 per x. Udah. Formulanya sudah selesai. Turunan pertama, turunan keduanya ya dari situ. Turunan pertamanya apa? 2, ya kan? Ini X-nya pangkat min 1 ya. 2000 X pangkat min 1 berarti turunannya adalah min 2000 X pangkat min 2. Berarti min 2000 X kuadrat. Gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan berapa? K aksen. Ujung interval nggak ada. Sama dengan 0. Stasioner ya. Stasioner. Nggak ada lagi stasioner. Tidak terdefinisi ada nggak? Ada. Ketika X-nya 0 ya. Tidak terdefinisi. Nah, berarti X sama dengan 0 adalah titik singulernya. Dari sini kita tahu tidak terdefinisi ketika X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 adalah titik singuler ya. Bisa ya? Kalau X sama dengan 0 nilai Y-nya ada nggak? Coba lihat di persamaan di sini. Nah, X sama dengan 0 nilai Y-nya ada nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti dia nilai singulernya juga nggak ada, cuma X-nya aja. Kan kita nilai ekstrim itu akan bicara membandingkan nilai Y ya. Semua nilai Y yang dibandingkan tuh.
X-nya tadi 0, Y-nya tidak terdefinisi. Berarti tidak ada kalau X sama dengan 0, Y-nya tidak terdefinisi. Ya, berarti tidak ada titik singulernya, itu nggak ada nilai ekstrimnya. Jadi di sini adalah 2 sama dengan 2000 per X kuadrat. Kali silang jadi 2x kuadrat sama dengan 2000. Ya, X kuadrat sama dengan 1000. X sama dengan, nah ini nggak pas ya. Tuh. 10 kali 10 kan 100 ya. Ini nggak pas nih ya. 10 kali 10 itu 10. Yaitu 10 akar 10 ya. Jadi X-nya sama dengan 10 akar 10. Itu adalah, udah pasti sebenarnya itu adalah kelilingnya minimum ketika X-nya 10, X sama dengan 10 akar 10. Y-nya juga sama tuh, 10 akar 10. Dari mana dapat Y-nya? Dari 1000 dibagi X ya. Y itu didapat dari 1000 bagi X. Artinya 1000 bagi 10 akar 10. Ini 100 per akar 10. Sama-sama dikali akar 10 ya. Yaitu 10 akar 10. Ya. Itu udah pasti kelilingnya minimum. Cara menguji dia betul nggak keliling minimum itu bagaimana? Ya, bilangnya tembaran. Ini kalau X-nya 10 akar 10, Y-nya 10 akar 10, kita lihat kelilingnya. Berapa kelilingnya? 2X tambah 2Y ya. 2X tambah 2Y. Keliling sama dengan 2X tambah 2Y atau 2 kali X tambah Y, yaitu 2 kali 10 akar 10 tambah 10 akar 10. 2 kali 10 tambah 10, 20 akar 10 ya. Berarti 40 akar 10. Nah, kira-kira segitu. Nanti kita pakai kalkulator. Ya. Itu yang nilai, katanya nilai minimum tuh. Betul nggak? Kita coba aja sembarang X dan Y yang mudah di sini. X dan Y kalau dikali hasilnya adalah 1000. Berapa? Contohnya. 100 kali 10 aja. 1000 kan? 100 kali 10 berarti X-nya 100, Y-nya 10. Ya, kita cek. X-nya 100, Y-nya 10. Kalau dikali 1000 kan? Jelas. Kita cek kelilingnya. Sama dengan 2 kali X tambah Y. 2 kali 100 tambah 10. 110 berarti kali 2, 220. Jelas kan? Lebih besar ya. Ini minimum kan? Lebih kecil yang menjamin minimum. Ya kan? Di belakang ini ya. Ini kan berapa nih? 10 itu 3 koma ya. Anggap aja 4 kan? 4 kali 4 160 kan? Lebih besar ini kan? Ya. Kemudian tentukan titik pada garis 6X tambah Y sama dengan 9 ke titik yang terdekat ke titik min 3,1. Nah, oke. Ini saya buat garis sembarang dulu ya. Ini garis sembarang. Yaitu 6X tambah Y sama dengan 9. Ini ada titik min 3,1. Yang dimaksud dengan titik terdekat ini ke sini adalah yang tegak lurus. Yang tegak lurus.
garis lurusnya. Gitu ya. Betul ya? Kalau ke sini kan lebih jauh ya. Nah, garis, ya, yang terdekat itu adalah garisnya lurus atau throttle mus terdekat yang lurus, bukan yang mendaki gitu ya, lurus. Yang terdekat adalah yang lurus ini ya. Nah, yang terdekat ini kan titiknya ada berbagai macam nih, ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa. Nah, jarak antara dua titik di D yaitu akar X kurang min 3 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat. Nah, ini jarak antara dua titik. Sebenarnya X1 dikurangi X2 yang kuadrat ya, dua-duanya. Di sini. Nah, X1 jarak antara dua titik itu X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Nah, gini ya. Jarak antara dua titik. Dari mana itu? Dari Pitagoras juga. Pitagoras itu kan ada titik 1, 2, Y1, Y2. Ya. Nah, jarak antara dua titik ini kan ini kan ini X1, X2. Jadi ini kuadrat, tulis kuadrat tadi, X1 dikurangi X2 atau X2 dikurangi 1 sama aja. X1 dikurangi X2, yang ini, Y1 dikurangi. Nah, kita kuadrat ya. 1 dikurangi X2 kuadrat, tambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat, sama dengan jarak antara dua titik tersebut. Ya. R kuadrat ya. R kuadrat. Makanya diakalkan. Jadi jarak antara dua titik tadi, kalau X di sini X1, di sini Y1, begitu. Kemudian X2, di sini Y2. Nah, jarak antara A dan B di sini sama dengan Pitagorasnya, yaitu R atau R kuadrat di sini ya, sama dengan X1 dikurangi X2 kuadrat tambah Y1 kurangi Y2, Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Begitu ya. Nah, itu jarak antara dua titik dulu. Lalu kita cari yang minimumnya. Ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Yang paling minimum tentu yang lurus tadi, yang mutakin tadi ya. Nah, sekarang kita gunakan aja ya. Ada bentuk akar, ada yang bentuk akar seperti ini, ada juga bentuk akarnya dihilangkan, kita ambil yang kuadratnya, boleh? Boleh. Kenapa? Karena kita ingin tahu yang minimumnya saja, ya. Kita ingin tahu yang minimum, artinya baik bentuk kuadrat ataupun bentuk akar, dia nilai bentuk kuadrat maupun bukan, dia nilainya tentu sama-sama minimum. Jadi kita pakai yang bentuk ini aja. S1 kurang S2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Dan mudah untuk diturunkan ya. Untuk didapatkan nilainya.
Jadi jarak antara dua titik tadi apa? D kuadrat, ini saya pakai yang kuadratnya, yaitu X dikurangi min 3, yang ini, kuadrat. Ya. X-nya yang dimaksud X ini adalah ini ya. X pada garisnya. Kemudian tambah Y dikurangi H1. Y yang dimaksud adalah Y pada garis. Ya. Kan dua titik tuh ya, pada garis dan pada titik tersebut. Sudah? D kuadrat sama dengan D kuadrat sama dengan X plus 3 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat. Nah, ini ada 6X tambah Y sama dengan 9. Berarti diubah menjadi Y sama dengan 9 dikurangi 6X. Biar jadi satu variabel. Nah, jadilah X tambah 3 kuadrat tambah Y-nya 9 dikurangi 6X dikurangi 1 kuadrat. Yaitu X plus 3 kuadrat tambah 9 kurang 1, 8. 8 kurang 6X kuadrat. Sudah sampai di sini. Nah, sebenarnya sudah selesai formulasinya. Ini adalah fungsi F. Fungsi F. Kita lihat X tambah 3 kuadrat 8 kurang 6X kuadrat. Nilai minimumnya didapatkan dari mana? Turunan kita pertama dari fungsi tersebut. Ini saya bikin fx ya, karena hanya dalam variabel x ini sudah. Maka turunan pertamanya adalah yaitu 2 kali x plus 3 kali 1 begitu ya, tambah 8 kurang 6x kali 2 ya kan, 2 kali 8 kurang 6x dikali min 6, turunan dari yang di dalamnya ya. Ini bisa langsung 2x tambah 6. Ini min 12 kali 8. Min ini kali ini juga. Iya, kali 8 kali min 6. Enam ya. Min 96. 2 kali min 6 kali min 6. 36 70 72x ya. 36 72 ya. 74x dikurangi berapa? Min 90 sama dengan nah, ini selebihnya karena bilangan pecahan ya. Jadi X-nya segitu, didapat X-nya sudah dapat, berikutnya adalah nilai Y-nya. Nilai Y-nya dapatnya dari mana? 6X tambah Y sama dengan 9. Y sama dengan 9 kurang 6X. Y sama dengan 9 dikurangi 6X. Nah, disubstitusi ke sini dapat nilai Y-nya sekian. Nah, X dan Y yang sudah dapat, maka tentukan titik pada garis ya. Titiknya ya X, Y itu kan. Ya kan? Tentukan titik pada garis yang terdekat. X, Y itu yang tadi hasilnya ada X dan Y-nya, yaitu titiknya. Titik pada garis. Yang titiknya adalah berarti X, Y. Jaminan terdekatnya apa? Yang paling dekat ini adalah yang lurus tadi, tegak lurus. Jaminannya apa? Yaitu gradiennya, kemiringan garisnya tegak lurus. Seperti MGS kali MGS garis simetris dan garis normal, hasilnya sama dengan min 1 ya. Ini garisnya berapa nih gradiennya? Nah ini gradiennya adalah min 6. Titik tadi gradiennya harus
1/6. Titiknya yang mana? Titik min 3,1 ya. X min 3,1, satu lagi adalah ini X-nya 90/74, sekian ya. Nah, ini gradiennya harus 1/6. Dikarenakan gradien daripada garis tadi yaitu min 1/6 harus berlawanan dan bergantian tanda. Itu artinya tegak lurus ya. Kemarin saya udah pakai bantuan GPT ya. Nah, sekarang bantuan lagi supaya bisa lihat itunya ya. Pakai DeepSeek ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini titiknya. Saya mau yang gradiennya aja tadi. Titiknya udah. Dan ini kan gradiennya adalah harus 1/6 ya. Itu menjamin apa tadi? Menjamin garisnya. Ini kan garisnya nih. Kemudian titiknya tadi titiknya min 3,1. Nah, yang terdekat itu adalah yang lurus. Lurus itu artinya di sini adalah tegak lurus. Tegak lurus itu artinya kalau gradien garis ini adalah min 6 tadi, gradien garis ini harus berapa? Harus 1/6. Nah, 1/6 itu ditentukan dari titik min 3,1 dan titik ini. Ya. Dua titik tersebut. Nah, ini saya mau verifikasi aja tadi. Nah, ini harus 1/6 gradiennya. Kemudian nah titiknya tadi 45/37 betul ya? 90/sekian. 45 ini ya, 90/74. Jadi ini dikali 2, 90 dikali 2 jadi 74 betul ya? Disederhanakan. X-nya didapat 63,37. Nah, jawaban akhirnya kan titik tadi ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tentukan ukuran persegi panjang yang memiliki luas terbesar dengan alas pada sumbu X serta dua titik sudutnya di atas sumbu X serta terletak pada parabola Y sama dengan 8 kurang X kuadrat. Oke, kita pelajari ya. Persegi panjang memiliki luas terbesar dengan alas pada sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y. Ya. Dua titik sudutnya pada sumbu X dan dua titik sudutnya pada Y sama dengan 8 kurang X kuadrat. Ini saya buat ya. Nah, Y sama dengan 8 kurang X kuadrat. Kalau nilai Y-nya sama dengan 0, 8 kurang X kuadrat sama dengan 0, X kuadrat sama dengan X sama dengan plus minus akar. Nah, jadi ini akar 8, di sini min, gitu ya. Saya kira begitu. Persegi panjang yang dimaksud bagaimana? Ini. Jadi ada persegi panjang. Ya. Ada beberapa persegi panjang itu saya gambarkan. Maksudnya apa? Mana di antara persegi panjang ini yang memiliki luas terbesar? Mungkin kita cek satu persatu ya.
Jadi bagaimana caranya? Ditentukan ukuran persegi panjang yang memiliki luas terbesar. Luas terbesar balik lagi tadi volume luas yaitu panjang kali luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini ada 3 tadi ya. Jadi saya kembalikan menjadi 1 supaya bisa kita identifikasi. Nah, ya. 1 berarti luasnya tadi panjang kali panjangnya ini kan? Ya kan? Panjangnya ini, lebarnya tuh. Jelas ya? Berarti panjangnya di situ apa? Harus saya tulis. Ini apa? Harus saya tulis. Hah? Ya. Ini panjangnya segini. Saya tulisnya di sini. Apa? Ini panjangnya segini. Saya nulisnya apa? Ini variabelnya Islami ya. Berapa? Dan nulisnya berapa? Gak usah lagi urutan ini. Panjangnya adalah 2x ya. X. Ini X. Panjangnya adalah 2x. Panjangnya adalah 2x. Lebarnya Y atau 8 kurang X kuadrat. Ini kan si titik sudutnya kan nempel sini. Berarti lebarnya ini adalah Y. Y-nya ngikut ke persamaan ini. Y sama dengan 8 kurang X kuadrat. Berarti panjangnya adalah 2x. Lebarnya adalah 8 kurang X. Nah, selesai formulanya. Turunan pertama. Ada yang tidak paham kenapa 2x? Kenapa lebarnya 8 kurang X kuadrat? Ada? Paham semua ya? Kenapa bukan X? Kenapa bukan X? Kenapa 2x? X itu adalah jarak dari titik 0 sini sampai ke sini namanya adalah X. Di sini sebenarnya min X, betul ya? Tapi kalau kita hitung jarak kan 2x tuh jadinya. Nah, kan panjang kali lebar luas itu. Kalau ke sana yang 5, ke sini kan min 5. Masa panjangnya 0. Nah, itu kan. Jadi posisinya di sini min 5, di sini 5. Berarti di sini ada 10 panjang. Kembali ke konsep luas panjang tadi ya. Berapa panjangnya di sini? Kalau di sini 5, dari sini ke sini min 5 ya panjangnya berapa? 10. Kalau ini X, ke sini min X, karena dia simetri, pada 2 itu. Gitu. Jadi di sini 16x dikurangi 2x pangkat 3. Turunan pertamanya adalah 16 dikurangi 6x kuadrat. 6x kuadrat sama dengan 0. Berarti 6x kuadrat sama dengan 16. X kuadrat sama dengan 16 per 6. Berarti x kuadrat sama dengan 8 per 3. X sama dengan plus minus akar 8 per 3. Ya. X-nya didapatkan akar 8 per 3, maka nilai tersebutlah yang menyebabkan luasnya, luas persegi panjangnya maksimum ya. Nah, yang nomor 5 saya belum hitung ya. Nomor 6 juga nanti aja kita lewat di pertemuan berikutnya. Kita masuk ke menghitung limit fungsi dengan aturan L'Hopital.
Ya. Aturan L'Hopital mewajibkan bentuknya itu harus bentuk seperti ini, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0,0 kali tak hingga dikurangi tak hingga. Ya. Kalau bentuk 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga, maka bisa digunakan turunan pertama daripada pembilang dan penyebut. Ini awalnya fx per gx, di atasnya 0, di bawahnya 0, maka diturunkan satu kali pembilang dan penyebutnya. Ya, kita ingat lagi kembali ya. Kalau hanya penyebutnya saja yang yang 0, berarti itu limit tak hingga dan tak hingga. Kalau bagian penyebutnya saja. Ya. Kalau bagian pembilangnya saja yang 0, ya boleh langsung disubstitusi. Ya kan? Di bawahnya 5, 0 per 5 sama dengan 0. Jadi kalau 0 yang di atas, di bawahnya bukan 0, dia boleh langsung disubstitusi. Kalau di atasnya bukan 0, di bawahnya yang 0, yaitu limit tak hingga. Limit tak hingga contohnya, limit x mendekati 0, 5 per x. Nah, kan? Di atasnya 5, di bawahnya 0. Nah, ini menurut limit tak hingga. 5 dibagi bilangan yang kecil, hasilnya sangat gitu ya. Tergantung nanti positif atau negatif ya. Kalau x mendekati di atasnya yang 0, katakan x per 7, nah gitu aja. X mendekati 0, ya kan? 0 per 7. Di bawahnya enggak 0, bisa langsung. Nah, kalau dua-duanya 0, seperti ini, ya, dua-duanya 0, maka ini dimaksud ya, pembilangnya 0, penyebutnya 0, maka bisa digunakan turunan pertama daripada pembilang dan turunan pertama daripada penyebut. Berlaku juga untuk tak hingga dan per tak hingga. Berlaku juga untuk 0 kali tak hingga dan tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, cuman bedanya kedua bentuk seperti ini ada istilah bentuk tarik menarik gitu, 0 sama tak hingga 0, tapi kali berapapun hasilnya 0. Tak hingga berapapun dia tak hingga. Jadi bentuk 0 kali tak hingga dan tak hingga dikurangi tak hingga diubah menjadi bentuk ini dulu sebelum dilakukan penerimaan L'Hopital. Jadi ada 4 bentuk, tapi kembali lagi ke bentuk 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Gitu ya. Jadi teori L'Hopital berlaku kalau 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga harus diubah dulu menjadi bentuk ini, tak hingga kurang tak hingga harus diubah dulu menjadi bentuk seperti ini, baru bisa digunakan turunan pertama dan turunan pembilang dibagi turunan penyebut. Nah, terlihat. Substitusi di pembilang, nilainya di pembilang di atas ya. Cos 0 nilainya 1, 1 kurang 1 nilainya 0, di bawah 0. Nah, ini kan 0 per 0 nih. Ya, 0 per 0, maka turunan pertama daripada pembilang dan turunan pertama daripada penyebut. Yaitu, ini turunan pertamanya 0. Turunan daripada cos adalah min sin. Min kali min hasilnya plus. Berarti 2 sin 2x ya. 2 sin 2x. Karena ada di dalamnya ini 2x ya. Nah, maka dikali 2. 2 sin 2x dibagi dengan 2x. Sekarang kita substitusi lagi di bagian pembilang. Pembilangnya di sini berapa? Sin 0 nilainya 0 ya. Penyebutnya 0. Nah, 0 per 0 berarti bisa diturunkan sekali lagi. Turunan dari sin adalah cos. Berarti 2 kali 2 cos 2x atau 4 cos 2x. Turunan dari 2x adalah 2. Nah, sudah seperti ini. Disubstitusi lagi yang bagian disubstitusi lagi bagian pembilang. Nilainya adalah cos 0 nilainya 1 ya. 4 kali 1 4 per 2 nilainya 2. Ya.
Ini teorema L'Hopitalnya langsung digunakan berapa kali ini? 2 kali ya. Ini diturunkan sekali pembilangnya, penyebutnya sekali. Ini juga diturunkan pembilangnya sekali dan penyebutnya sekali. Kemudian bentuk tak hingga per tak hingga. Ini limit X menuju tak hingga. Pembilangnya tak hingga, ya kan? Penyebutnya juga tak hingga. Ini kan kalau kita pakai rumus udah tahu ya, itu kan? Itu ya. Ini tak hingga rumus X menuju tak hingga. Pangkat pembilang dan penyebut sama, nilai 1 kawan. Tapi ini maksudnya menggunakan konsep dari di atas yang tak hingga, di bawahnya tak hingga. Berarti diturunkan 1 kali, yaitu 2x plus tak? 2x plus 3. Diturunkan 1 kali lagi, ini 2, berarti 2 per 2 gitu ya. Gitu ya. Walaupun syarat dipenuhi, belum tentu limit dapat dihitung dengan menggunakan dalil L'Hopital. Contohnya di sini bentuk tak hingga per tak hingga tidak bisa menggunakan teorema L'Hopital tadi dikarenakan apa? Dikarenakan turunan pertamanya, gitu ya. Ketika diturunkan lagi hasilnya itu tetap tak hingga. Diturunkan lagi tetap tak hingga, gitu ya. Di sini justru kita sudah punya rumus tadi ya. Ini pangkat bilangnya 1, ini pangkat penyebutnya juga 1 ya. 2 diantarkan 1 ya. Ini tak hingga positif berarti 1 per 1 nilainya adalah 1. Jadi ada beberapa teknik ya. Nah, di teorema L'Hopitalnya bisa digunakan. Bisa, tapi ternyata dia berulang terus, tidak ada hasil. Nah, berarti gagal mendapatkan hasil. Teorema L'Hopitalnya benar, tapi hasilnya yang gagal didapatkan. Ini cara penyelesaian seperti yang sudah kita pelajari ya. Jadi dibagi dengan pangkat tertinggi, yaitu pangkat tertingginya pangkat 1 dibagi dengan X, ini juga dibagi dengan X atau X kuadrat dalam bentuk akar. Nah, kemudian bentuk 0 kali tak hingga. Nah, perhatikan di sini bentuk 0 kali tak hingga diubah dulu menjadi bentuknya tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Ini kan X kuadrat kosekan. Kosekan itu kebalikannya dari apa? Sin ya. Berarti awalnya ini X kuadrat kali kosekan X, ini yang diubah. Yaitu X kuadrat per sin X. Nah, baru dia bentuknya 0 per 0. Gitu ya. Ini begitu sudah bentuk 0 per 0 ya tinggal digunakan. Turunan pertamanya yaitu 2x, turunan pertamanya yaitu cos x, 2 kali 0 nilainya 0, cos 0 nilainya 1, berarti 0 per 1 nilainya saudara gitu. Ya. Jadi tetap diubah menjadi bentuk ini. Nah, bentuk tak hingga kurang tak hingga juga diubah menjadi ini. Ya. Menjadi bentuk ini, apa ini? 0 per 0 juga ya. Betul ya? Cara mengubahnya sebenarnya dia kan kalau saya ini kita susah juga ngerjain kosekan itu apa yang jelas saya cuma punya tahu sin, cos dan tan gitu. Jadi kalau mengubah itu pasti ke sini tuh. Kosekan itu pasti bisa. Kotangan kebalikannya dari tan. Tan itu sin per cos, kotangan per atau mau dibagi sepertan sudah seperti ini di sama penyebutnya 1 kurang cos X berarti 0 per 2. Jadi saya katakan bentuk yang lainnya tak hingga kurang tak hingga dan 0 kali tak hingga
diubah menjadi bentuk 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Ini bentuk apa nih? Tak hingga kurang tak hingga diubah menjadi 0 per 0. Yang tadi kan? Ini sin 0 nilainya 0, ini juga 0 per 0 langsung aja diturunkan ya. Sin 0 nilainya 0. 1 kurang cos 0 nilainya 1. Nah, 0 per 0. Berarti gunakan teorema L'Hopital tadi. Teorema L'Hopital yaitu turunan dari sin adalah limit X mendekati 0, sin X per 1 kurang cos X. Limit X mendekati 0, turunan dari sin adalah cos. Turunan dari 1, 0. Turunan dari cos adalah min sin. Berarti jadi itu. Cos 0 nilainya adalah berapa? Cos 0 nilainya 1 ya. Sin 0. Bagaimana kalau sifatnya seperti ini? Tapi ini hasilnya adalah positif negatif tak hingga. Gitu ya. Karena kalau di bagian penyebut ini boleh, fungsi nggak boleh. Ya kan? Jadi sin 0 itu adalah X mendekati 0 berarti 0,01 ya kita. Berarti hasilnya adalah positif negatif tak hingga, tergantung dari kanan ataupun dari kirinya ya. Tergantung dari kanan atau dari kiri ya. Nah, kalau limitnya berarti sebenarnya tidak terdefinisi karena dari kanan dari kiri bisa negatif ya. Positif tak hingga dan negatif tak hingga. Kalau yang ini dikali akar sekawannya ya. X kuadrat tambah X dikurangi X. Dikali akar sekawannya X kuadrat tambah X plus X per X kuadrat tambah X plus X. Hasilnya adalah X kuadrat tambah X dikurangi X kuadrat per akar X kuadrat tambah X ditambah tambah X. Ini selesai. X per akar X kuadrat tambah X plus X. Nah ini balik lagi. Tinggal apa ini? 1, 1, 1 ya. Berarti 1 per 2. Ya. Yang ini 2X kosekan X. Berarti dua X kosekan dari kebalikannya adalah sin ya. 0 per 0. Turunan dari 2X yaitu 2. Turunan dari sin X adalah cos X. 2 di atas ada, di bawah nilainya cos 0 nilai 1, ya berarti ya. Ini tak hingga per tak hingga. Limit X mendekati tak hingga 2X plus 1, 2 kurang 5X. Kalau kita menggunakan rumus langsung 2 per mili ya. Angkanya sama itu. Tapi kalau kita menggunakan teorema L'Hopital, turunan pertama di pembilang dan turunan pertama di penyebut, yaitu 2 per min 5. Ya kan? Terakhir. Nah, terakhir ini saya nggak tahu bentuknya 0 kali tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga. Kira-kira ya. 0 kali tak hingga kali 0. Tapi ya saya yang punya referensi di otak saya cuma sin konstan aja. Sin konstan, kotangan berarti kebalikannya daripada tangan gitu aja. Ya. Jadi ini sebagai penutup ya.
Kotangan tadi kebalikannya adalah kotangan tangan ya. Ya. Kalau tangan tadi adalah sin per X, sin per cos, berarti kotangan cos per sin. Berarti cos 2X per sin 2X. Kali 1 kurang cos 2X. Nah, sudah kelihatan belum di sini ya? Belum ya? Limit X mendekati 0, cos kali cos 2X yaitu cos 2X dikurangi cos kuadrat 2X. Betul ya? Per sin 2X. Kita coba substitusi di bawahnya 0. Di atasnya 0 nggak? 0 ya? Di atasnya 0. Karena 0 per 0, kita turunkan. Limit X mendekati 0, turun dari kadar cos 2X adalah turun dari sin adalah cos, turun cos adalah min sin. Min 2 sin 2X. Turunan daripada cos kuadrat 2X min 2 cos 2X, ya gitu kan? Turunan dari cos 2X yang sendiri adalah turunan daripada cos 2X yang sendiri adalah min sin 2X ya, kali 2. Min 2 sin 2X gitu ya. Per 2 cos 2X. Nah, udah seperti itu, disubstitusi aja lagi. Di bawahnya berapa nilainya? 2 ya. Di bawahnya nilainya adalah 2. Nah, kalau di bawahnya udah 2 gitu, berarti udah hasil loh. Ini nggak usah disederhanakan. Bisa disubstitusi langsung. Ini nilainya 0. Ini nilainya min 2. Ini belum itu 0 ya. Ini min 2. Ini 0 ya. Karena ini 0 ya. Di atas 0, di bawah 2, 0 sudah disimpan. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak?